Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aska. Saya salah satu anggota tim dosen PMS 2021. Pada pekan pertemuan ini, kita akan belajar mengenai pengujian hipotesis, khususnya mengenai pengenalan konsep uji hipotesis dan uji parameter min. Ya, uji hipotesis untuk parameter min. Hipotesis stokastik. Apa itu hipotesis statistik? Ya, jadi hipotesis statistik adalah pernyataan atau klaim mengenai sifat populasi. Benar atau salahnya suatu hipotesis tidak akan pernah diketahui dengan pasti kecuali bila kita memeriksa seluruh populasi. Tujuan dari pengujian hipotesis adalah untuk menentukan apakah ada bukti statistik yang cukup yang mendukung keyakinan tertentu tentang suatu parameter. Jadi di sini dikatakan bukti statistik ya. Statistik itu adalah karakteristik dari sampel. Ya, jadi dari sampel ini ya kita melihat karakteristiknya ya, yang berupa statistik ini melihat karakteristik yang ada pada populasi, yaitu parameter. Nah, cuman hasilnya seberapa yakin gitu, ya, seberapa yakin kita mengetahui nilai parameter ini gitu ya, berdasarkan nilai statistik yang kita punya berdasarkan sampel. Nah, penerimaan suatu hipotesis statistik adalah akibat tidak cukupnya bukti untuk menolaknya. Tetapi tidak berimplikasi bahwa hipotesis itu benar. Nah, karena kan kita ingin ini ya memastikan nilai karakteristik dari populasi gitu ya. Cuman kita kan untuk membuktikan nilai karakteristik dari populasi ini ya, hipotesis ini maka kita kan menggunakan sampel ya. Ini sampel. Nah, sampel ini karakteristiknya adalah statistik namanya, statistik. Ya, statistik. Nah, nilai statistik ini kita gunakan ya untuk menguji hipotesis yang ada pada populasi. Karena kita tidak mempertimbangkan semua anggota populasi, namun sebagian, maka kita nggak bisa memastikan hipotesisnya itu pasti benar gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mendekati gitu kan, mendekati kepastian tersebut gitu berdasarkan bukti yang kita punya pada sampel. Kemudian tipe hipotesis statistik. Ada yang disebut dengan hipotesis nol, ya, sumber kanihan nol, ya, hipotesis nol. Ada juga yang disebut dengan hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu akan selalu menyatakan bahwa parameter sama dengan. Nah, sama dengan nilai yang ditentukan dalam hipotesis alternatif. Sedangkan nilai hipotesis alternatif atau H1 dapat memiliki beberapa kemungkinan. Nah, bisa saja kurang dari, lebih dari, maupun tidak sama dengan. Nah, dasar yang dipakai untuk merumuskan hipotesis antara lain adalah A. Pengetahuan, B. Hasil penelitian, C. Pengalaman, dan yang keempat adalah ketajaman berpikir. Kesimpulan dari sebuah pengujian hipotesis statistik. Dua keputusan yang mungkin dapat dibuat jika pernyataan klaim menjadi hipotesis nol. Jika kita menolak hipotesis nol, ya, maka menunjukkan bahwa ada cukup bukti untuk menjamin bahwa hipotesis alternatif itu benar. Ya. Jika kita gagal menolak hipotesis nol atau menerima nol, ya, maka menunjukkan bahwa tidak ada bukti statistik yang cukup untuk menjamin penolakan hipotesis nol. Namun ini tidak berarti bahwa kita telah membuktikan bahwa hipotesis nol pasti benar ya, ingat ya. Sekali lagi. Karena kita membuktikannya itu berdasarkan apa? Sebagian dari populasi, yaitu sampel.
Istilah menolak dan gagal menolak menyebabkan para ahli statistika atau peneliti sering mengambil hipotesis nolnya sebagai suatu pernyataan yang diharapkan akan ditolak. Oke, tadi kan klaim menjadi hipotesis nol ya. Kalau klaimnya itu menjadi hipotesis alternatif. Nah, jika kita menolak hipotesis nol, maka menunjukkan bahwa data sampel mendukung hipotesis alternatif, gitu, ya kan? Namun jika kita gagal menolak hipotesis nol, maka menunjukkan bahwa tidak ada bukti statistik yang cukup untuk mendukung hipotesis alternatif. Ya, ini tidak berarti bahwa kita telah membuktikan bahwa hipotesis nol pasti benar ya. Jadi bedanya dengan tadi, kalau ini tuh hipotesis alternatif, klaimnya menjadi hipotesis alternatif. Artinya klaimnya tidak mengandung sama dengan. Tapi kalau klaimnya mengandung sama dengan, maka klaim tersebut menjadi hipotesis nol. Gitu. Lebih jelasnya ya, mulai gitu kan. Nah, apakah klaim berbentuk sama dengan? Nah, jadi ketika kita mau melakukan uji hipotesis, kita tetapkan klaim. Nah, kita identifikasi klaimnya itu mengandung atau berbentuk sama dengan apa tidak. Jika iya, ya, kita lanjutkan ke pertanyaan. Apakah H0-nya itu ditolak? Jika H0-nya ditolak, maka kesimpulan yang bisa kita buat adalah ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim bahwa bla bla bla. Tergantung kalimat pernyataan klaimnya itu seperti apa, ya. Karena kita mulai dari pernyataan klaim yang berbentuk sama dengan, dan klaimnya itu menjadi H0. Ya. Namun jika H0-nya itu ditolak, ya, maka tidak ditolak maksudnya ya. Kalau H0-nya itu tidak ditolak, kalau tadi kan H0-nya ditolak ya. Harapannya memang kita menolak H0 ya. Jadi kalau H0-nya itu ditolak, maka ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim bahwa. Namun jika H0-nya tidak ditolak, ya berarti H0-nya kita terima gitu kan. Maka tidak ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim bahwa sesuai dengan pernyataan klaim. Kemudian jika klaimnya itu tidak berbentuk sama dengan, apakah H0-nya itu ditolak? Ya, H0-nya ditolak. Maka kesimpulannya adalah data sampel mendukung klaim bahwa, ya kan kita berharap H0-nya ditolak kan. Nah, data sampel itu sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi data sampel mendukung klaim bahwa gitu. Jika H0-nya tidak ditolak, artinya H0-nya diterima, maka kalimat kesimpulannya akan menjadi begini, tidak ada bukti sampel yang cukup untuk mendukung klaim bahwa bla bla bla. Contoh, untuk pertimbangan ekonomi, penggantian mesin di pabrik akan diterapkan jika mesin baru memiliki lebih banyak keuntungan daripada mesin tua. Bagaimana hipotesis nol yang akan dibuat oleh manajemen pabrik? Nah, sekarang kita jawab ya. Klaim yang mungkin akan dibuat oleh pihak manajemen adalah rata-rata kinerja mesin baru lebih besar dibandingkan rata-rata kinerja mesin tua. Ya kan, yang namanya mesin baru ya kita berharap kinerjanya lebih bagus dibandingkan dengan kinerja mesin tua kan. Sehingga kita bisa ada alasan untuk mengganti mesin tua. Nah, klaim ini tentunya menjadi hipotesis alternatif. Karena apa? Karena pernyataan klaim tidak mengandung sama dengan. Ya, jadi kenapa kita tahu bahwa ini klaimnya tidak mengandung sama dengan? Ya, karena ini ada kalimat ini lebih besar, ya, lebih besar. Kalau sama dengan berarti mengandung sama dengan. Ya. Sehingga hipotesis nolnya apa? Rata-rata kinerja mesin baru sama dengan rata-rata kinerja mesin tua. Yang namanya H0 wajib ya, H0 wajib sama dengan. Ya, kalau H alternatif wajib tidak sama dengan. Contoh nomor 2.
Seorang agen real estate menyatakan bahwa 60% di antara semua rumah pribadi yang baru selesai dibangun merupakan rumah dengan 3 kamar tidur. Untuk menguji pernyataan ini, diperiksalah sejumlah besar rumah. Proporsi rumah yang mempunyai 3 kamar tidur dicatat dan digunakan sebagai statistik uji. Bagaimana hipotesis nol yang akan dibuat oleh agen real estate? Ini nolnya ya. Nah, kita tentukan dulu klaimnya gitu loh. Kalau kita sebagai agen real estate, maka klaim yang mungkin akan kita buat apa? Proporsi rumah pribadi yang baru selesai dibangun merupakan rumah dengan 3 kamar tidur, memiliki ya, sama dengan 60%. Ya. Maksudnya ini ya, ini. Proporsi apa ini? Rumah pribadi yang baru selesai dibangun merupakan rumah dengan 3 kamar tidur ya. Memiliki ini apa proporsinya ya, sama dengan 60%. Ya. Jadi klaim ini ya tentunya menjadi hipotesis nol karena apa? Pernyataan klaim mengandung sama dengan gitu. Tentunya ini langsung menjawab pertanyaan. Dan kita lanjut, statistik uji dan daerah penolakan Hanol. Statistik uji, sebuah nilai statistik yang dibutuhkan untuk menentukan menolak atau tidak menolak hipotesis nol. Nah, itu statistik uji. Kemudian kita mengenal namanya istilah nilai kritis, suatu nilai yang akan membentuk interval daerah penolakan. Ya, jadi kalau nilai kritis ini membatasi gitu kan ya, antara daerah penolakan H0 dan daerah penerimaan H0. Daerah penolakan H0 ya, interval nilai sehingga jika statistik uji jatuh ke dalam interval tersebut maka hipotesis nol itu ditolak. Ya. Jadi statistik uji itu nanti akan kita bandingkan dengan nilai kritis gitu. Nah, ketika kita membandingkan nilai kritis itu, kita akan tahu statistik ujinya itu jatuhnya di mana, di interval daerah penolakan atau tidak. Kemudian kita lanjut ke uji satu ekor dengan wilayah penolakan di kanan. Contoh berikut adalah uji satu ekor atau one tail test, karena daerah penolakan terletak di hanya satu ekor dari distribusi sampling, yaitu sebelah sini saja gitu, atau sebelah kiri saja gitu. Ini sebelah kanan saja kebetulannya. Nah, contoh yang ilustrasi seperti ini ada seperti ini ya. H0-nya itu mu sama dengan 170, H1 mu lebih dari 170. Mu itu adalah apa? Parameter. Ya, parameter itu karakteristik dari populasi. Ya. Nah, ini mu-nya ini. Ya, lebih dari 170. Seandainya alsirannya itu sebelah kiri kayak gini, seperti ini ya, itu H1-nya itu menjadi ini, mu kurang dari 170. Semisal ya, semisal itu ada di sebelah kiri. Nah ini, ya, ini sebelah kiri contohnya. Yang di arsir ini adalah daerah penolakan. Penolakan apa? Penolakan H0. Nah, sekarang kalau uji 2 ekor dengan wilayah penolakan di kedua sisi. Ini pembagiannya kalau ini contohnya ya, kalau ini ya, kita menggunakan uji hipotesis di kedua sisi ya. H1-nya itu mu tidak sama dengan mu 0. Nah, ini wilayah penolakannya dibagi dua, kanan sama kiri. Jika kita misalnya kok nilai signifikansinya kok 5%, maka 5% itu dibagi dua, ya. Yang dibagi ke ekor kanan sama ekor kiri. Nah, ini pembentukan hipotesisnya ya. H0 mu sama dengan mu 0. H1 mu kurang dari mu 0.
Ini ya, ini kurang dari, nah sebelah kiri ya. Kalau tidak sama dengan sebelah kiri sama sebelah kanan. Kalau lebih dari berarti sebelah kanan saja. Prosedur pengujian hipotesis. Ya, itu menentukan hipotesis nolnya dan hipotesis alternatifnya. Kemudian tentukan taraf signifikansi alfa secara umum. Nilai alfa yang digunakan adalah sebesar 0,05. Bisa juga misalnya 0,01, 0,04, 0,1. Cuman yang paling umum adalah 0,05. Kemudian kita pilih statistik uji yang sesuai dan kemudian tentukan daerah penolakannya. Kemudian lanjut ke hitung nilai statistik uji, kemudian kita membuat keputusan tolak H0 bila nilai statistik uji tersebut jatuh dalam daerah penolakan, sedangkan bila nilai itu berada di luar daerah penolakan, maka gagal tolak H0. Beberapa pengujian hipotesis, yaitu pengujian rata-rata, ya ini satu sampel, ini pengujian selisih dua rata-rata ya dari dua sampel. Kemudian ini ada pengujian proporsi, pengujian selisih dua proporsi. Ini yang pengujian hipotesis yang kita bahas ya. Apakah ada pengujian yang lain? Ada, yaitu pengujian variansi. Ya. Oke. Tes 1 min ya, atau nih untuk satu sampel dalam satu populasi ya, untuk uji single min ini, uji statistiknya syaratnya ini variansi diketahui, n-nya sedikitnya 30. Ini ada rumus statistik ujinya ya. Jika H1-nya itu mu kurang dari mu 0, maka daerah penolakannya itu adalah ini, Z kurang dari min Z alpha. Ya. Kalau H0 wajib sama dengan gitu kan, mu sama dengan mu 0. Begitu juga jika variansi tidak diketahui, mu sama dengan mu 0. Tapi kalau ini variansi diketahui, ya kita menggunakan Z. Ya, kalau variansi tidak diketahui, kita menggunakan T. Ya, jadi ini dilihat kalau H1-nya seperti ini, maka membandingkan dengan nilai kritisnya caranya seperti ini ya. Tapi kalau seperti ini H1-nya, maka membandingkan nilai kritisnya seperti ini. Begitu juga yang mu tidak sama dengan mu 0 ya, maka seperti ini nilai kritisnya ya. Begitu juga untuk variansi yang tidak diketahui, ya ada 3 kemungkinan juga untuk S1-nya, walaupun untuk H0-nya itu 1 kemungkinan aja ya. Ini adalah statistik daerah penolakan H0-nya itu ya, letak daerah penolakan H0-nya. Nah, kemudian kalau tes on two means, ini khusus ini ya, sampel independent ya. Itu H0-nya ini ya, mu1 minus mu2 sama dengan D0. Sekali lagi wajib sama dengan ini ya. Gitu. D0 itu ya selisih antara mu1 sama mu2. Ya. Ya memang seringkali itu 0 ya. Kalau misalnya D0-nya itu 0 ya kita bisa nulis mu1 sama dengan mu2 kayak gini ya. Nah, statistik ujinya ini untuk sigma 1, sigma 2 yang diketahui ya. Nah, kita bisa menggunakan ini ya Z ya, statistik ujinya ya. Nah, ini satunya ada 3 kemungkinan ya. Begitu juga dalam penentuan daerah penolakannya juga ada 3. Ya. Untuk ini statistik uji yang ini syaratnya ya, ini sigma 1, sigma 2 itu tidak diketahui, namun kita asumsikan sigma 1 sama dengan sigma 2. Jadinya adalah kita mencari S-pool ya, atau standar deviasi. Kalau ini adalah variansi yang dikumpulkan, S-pool ya. Nah, ini ada 3 kemungkinan H1-nya, begitu juga untuk daerah penolakannya ya. Untuk statistik ujinya kita menggunakan T ya. Kemudian ini ya, jika sigma 1 tidak sama dengan sigma 2 dan kedua-duanya tidak diketahui ya.
Oke, maka kita menggunakan ini ya, rumusnya ya. Rumus T-nya ini dengan DF-nya rumusnya agak rumit nih. Ya. Nanti kemudian ini nanti dibulatkan ke bilangan bulat ya. Gitu. Misalnya nilainya desimal kita bulatkan ke bilangan bulat. Nah, ini ada 3 kemungkinan juga untuk S1-nya, begitu juga untuk daerah penolakannya. Nah, test on two means sample independent. Metode inferensi dua min yang saling independen, ya. Mulai, kemudian apakah sigma 1 dan sigma 2 diketahui? Jika ya, nanti ada prosedurnya tersendiri dan juga bisa tidak. Nah, jika ya, maka kita menggunakan distribusi normal dengan standar error. Ya, jadi sigmanya ini ya, sigmanya ini. Ya. Namun jika tidak, maka kita lanjut ke langkah A. Langkah A, apa itu langkah A? Ya, sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui. Ya. Jadi langkah A itu ini ya, sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui. Kemudian apakah kita mengasumsikan sigma 1 sama dengan sigma 2 itu sama? Sigma 1 dan sigma 2 itu sama? Jika bisa juga ya, bisa juga tidak ya. Jika kita mengasumsikan ya, maka kita menggunakan distribusi T dengan standar error yang dikumpulkan. Namun jika tidak, maka kita gunakan distribusi T dengan standar error seperti ini ya. Jadi pakainya standar deviasi masing-masing sampel ya. Nah ini untuk test on two means sampel yang dependent kita menggunakan ini T, distribusi T, kemudian TF-nya ini ya, N-1, simple ya. Untuk H0 sama H1-nya ya ini ya, untuk H0 sama H1-nya hampir sama ya dengan yang tadi ya. Intinya kalau H0-nya itu sama dengan ya. Biasanya kalau ini ya mu D gitu kan, mu D sama dengan 0 ya. Jika nggak ada selisihnya. Tapi bisa juga jika nggak ada selisihnya bisa juga disebut angka berapa gitu kan. Ya, mu D sorry mu 0 ya, mu 0. Mu D sama dengan mu 0 ya gitu. Kemudian kalau H1-nya berarti ya mu ini ya mu D lebih dari kurang dari mu 0 ini ya, mu 0, kemudian ini mu D saya tulis lagi ya, ini mu D kurang dari mu 0 ya, ini mu D lebih dari mu 0 ya, ini mu D tidak sama dengan mu 0. Mu D itu apa? Mu D itu selisih itu ya, selisih antara rata-rata populasi 1 dengan rata-rata populasi 2 ya. Gitu. Nah, uniknya itu dependent sample itu N-nya itu harus sama antara satu sampel dengan sampel yang lain. Beda dengan yang independent, tidak harus sama ya. Nah, sekarang kalian harus bisa lihat ya, kalau misalnya ada soal apakah ini dua sampel yang independen dan dependent. Dua sampel dikatakan independen jika nilai-nilai sampel dari satu populasi tidak dihubungkan atau dipasangkan dengan nilai-nilai sampel dari populasi yang lain. Nah, namun untuk dependent itu jika nilai-nilai sampel itu dipasangkan atau pair. Contohnya berat badan mahasiswa yang baru masuk dengan yang saat baru masuk ya, saat baru masuk dan saat lulus. Jadi kalau misalnya ngambilnya 10 mahasiswa yang baru masuk ya juga sama 10 mahasiswa yang baru lulus gitu. Orangnya sama gitu loh. Misalnya sampel yang nomor 1 ya, nomor responden 1 pada sampel 1 sama dengan responden 1 pada sampel 2 gitu. Seperti itu ya. Beda kalau misalnya yang independen gitu kan.
Misalnya kita bandingkan berat badan mahasiswa dan mahasiswi gitu. Bisa aja yang mahasiswa kita ambil 15, yang mahasiswi juga tidak diambil 15, ambilnya 10 gitu. Nah, orangnya kan beda gitu. Nah, itu berarti independen. Nah, kita lanjut contoh ya. Tes on single mean untuk sigma diketahui. Contohnya ini, suatu sampel acak 100 catatan kematian di Surabaya selama tahun lalu menunjukkan umur rata-rata 71,8 tahun. Apakah ini menunjukkan bahwa harapan umur sekarang ini lebih dari 70 tahun? Gunakan alfa sama dengan 5% dan standar deviasi populasi 8,9 tahun. Nah, berdasarkan prosedur pengujian hipotesis ya, kita tentukan klaimnya. Klaimnya apa? Lebih dari 70 gitu loh. Nah, kenapa kita tahu bahwa klaimnya itu lebih dari 70? Kan ini menunjukkan bahwa harapan umur sekarang ini lebih dari 70. Ya kan? Lebih dari, inilah, lebih dari, ya kan? 70. Nah, kemudian kita membentuk hipotesis, ya. Bagaimana cara membentuk hipotesis? Kan klaimnya itu mu lebih dari 70. Ada sama dengannya enggak? Enggak ada. Maka ini menjadi H1 gitu kan. H0-nya wajib sama dengan gitu. Ya kan? Karena klaim ini tidak mengandung sama dengan, maka menjadi H1. Kemudian kita menetapkan nih nilai signifikansinya gitu. Berapa? Di soal berapa tadi? 5% kan alfa ya. 5% ya. Gitu. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, menetapkan daerah penolakan H0. Nah, ini daerah penolakan H0 gitu, ya kan? Nah, dibatasi oleh nilai kritis ini 1,645 gitu. Nah, ini bisa menggunakan kalkulator, tabel maupun Excel ya. Gitu. Kita dapatkan Z 5% ya. Sama dengan 1,645. Jadi ini wilayahnya 5%. Kalau yang ini berarti wilayahnya 95%, sisanya ya. Kemudian statistik uji, jadi hitung sama dengan apa? X bar minus mu 0 bagi sigma per akar N. Sama dengan 71,8 minus 70 bagi 8,9 per akar 100 sama dengan 2,02. Nah, 2,02 ini kita bandingkan gitu, dengan Z 5%, yaitu 1,645. Nah, kemudian ini kita analisis gitu. Ternyata Z hitung tadi, yang kita dapatkan ini tadi, 2,02 tadi ternyata lebih besar daripada Y 5%, maka Y hitung berada pada daerah penolakan H0 sehingga H0 ditolak ya. Kesimpulannya, jadi data sampel mendukung klaim bahwa mu lebih dari 70 gitu. Dengan kata lain, harapan umur sekarang ini lebih dari 70 tahun. Oke, kita lanjut ke tes on single mean untuk sigma yang tidak diketahui ya. Sebuah perusahaan produksi lampu listrik yang umurnya hampir mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 800 jam dan simpangan baku 40 jam. Ujilah hipotesis bahwa mu sama dengan 800 jam dan alternatifnya mu tidak sama dengan 800 jam. Bila suatu sampel acak 29 lampu menghasilkan umur rata-rata 788 jam. Gunakan alfa sama dengan 0,04. Pertama-tama kita tentukan klaimnya. Klaimnya apa? Mu sama dengan 800. Nah, kenapa kita tahu nih klaimnya 800? Ya penetapan kita aja, karena di sini apa? Ujilah hipotesis bahwa mu sama dengan 800 gitu loh. Ya kan? Nah, mu sama dengan 800 gitu. Jadi kita ambil klaimnya ini, mu sama dengan 800. Kemudian H0-nya kan ini, mu sama dengan 800. Ya, berarti H1-nya apa? Mu tidak sama dengan 800. Ya, sebenarnya ini sesuai dengan soal ya. Pokoknya intinya H0 sama H1-nya mu sama dengan 800 dan mu tidak sama dengan 800. Cuman kita memilih klaimnya ini sama dengan 800. Nanti ini digunakan untuk apa? Namanya membentuk kesimpulan ya. Nilai signifikansinya alfa sama dengan 4%. Alfa per 2 sama dengan 2%. Jadi kita membutuhkan ini ya. Alfa per 2%. Kemudian kita tetapkan daerah penolakan ada di sini. Daerah penolakan ada dua wilayah yang ini ya terpisah. Ini 96% gitu kan. Kalau ini kan masing-masing 2% ya.
sesuai dengan ini ya, alfa per 2 tadi ya. Nah, ketika kita cari ya nilai T 2%28 itu nilainya 2,154 gitu loh. Jadi di sini negatif, yang ini positif gitu. Ya. Nah, kemudian kita bandingkan statistik ujinya itu berapa? Min 1,6156. Nah, letaknya ternyata statistik ujinya itu tidak berada di daerah penolakan. Analisis. Karena T hitungnya tadi, yang saya katakan tadi, ternyata antara min 2 sampai 2, maka T hitung tidak jatuh di daerah penolakan. Sehingga H0 gagal ditolak. Kesimpulan, jadi tidak ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim bahwa mu sama dengan 800. Dengan kata lain, rata-rata umur listrik yang diproduksi perusahaan adalah 800 jam. Oke, kita lanjut tes on to min ya. Sigma 1, sigma 2 tidak diketahui namun nilainya diasumsikan sama. Contohnya ya. Sebuah pelajaran matematika diberikan pada 12 siswa dengan metode pengajaran biasa, 12 siswa pengajaran biasa, kemudian 10 siswa pengajaran terprogram. Pada akhir semester, kelas 1 mencapai nilai rata-rata 85 ya. Dengan S sama dengan 4. Sedangkan kelas 2 ini yang ini ya, yang 10 siswa ini ya, memperoleh nilai rata-rata 81 dengan S sama dengan 5. S itu standar deviasi. Ujilah hipotesis bahwa kedua metode pengajaran tersebut sama dengan menggunakan alfa sama dengan 0,1. Asumsikan kedua populasi berdistribusi normal dengan variansi yang sama. Nah, kita tentukan klaimnya apa? Mu1 sama dengan Mu2 gitu kan. Mu1 itu ya ini pengajaran biasa atau kelas 1, Mu2 kelas 2 atau pengajaran terprogram ya. Nah, jadi sama aja klaimnya Mu1 sama Mu2. Maksudnya antara pengajaran biasa sama pengajaran terprogram enggak ada bedanya. Kemudian kita bentuk hipotesis H0 Mu1 sama dengan Mu2 atau Mu1 kurang Mu2 sama dengan 0 karena klaim mengandung sama dengan, maka menjadi H0. H1 Mu1 sama dengan Mu2. Ya, sorry ya. Mu1 tidak sama dengan Mu2 atau Mu1 kurang dari Mu2 tidak sama dengan 0. Ya. Nilai signifikansinya kita gunakan 10% dan alfa per 2 5%. Nah, ini alfa per 2 kita gunakan karena apa? Klaimnya mengandung sama dengan dan satunya ini mengandung tidak sama dengan gitu. Jadi daerah penolakannya ada 2 gitu. Ini sama ini gitu kan. Gitu. Oke. Kemudian kita mencari nilai titik kritisnya yang membatasi antara daerah penolakan dan daerah penerimaan ya. Jadi nilainya adalah 1,725 ya. Dan ini yang sebelah kiri negatif 1,725. T 5% 20 itu 1,725. Bisa lihat dengan tabel distribusi T dengan V-nya, derajat bebasnya itu ini rumusnya ya. N1 tambah N2 dikurangi 2. Untuk statistik ujinya, kita pertama-tama harus mencari nilai variansi kumpulan ya. Ini variansi kumpulannya kita cari dapat 20,05, kemudian kita akarkan dapat 4,478, kemudian kita masukkan ke sini rumus ini dapatlah angka 2,07. Nah, 2,07 ini kita bandingkan dengan nilai BT sini. Ternyata 2,07 ini sebelah kanannya 1,725. Kemudian analisis. Karena T hitung lebih dari 1,725, maka nilai T hitung jatuh di daerah penolakan sehingga H0 ditolak. Kesimpulan, jadi ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim bahwa Mu1 sama dengan Mu2 atau Mu1 kurang dari Mu2 sama dengan 0. Dengan kata lain, kedua metode pengajaran tersebut tidaklah sama. Gitu kan? Tidaklah sama karena klaimnya ini kan sama aja, ternyata enggak sama ya. Kemudian kita lanjut ke diskusi. T hitung kan ini lebih dari 1,725 sesuai dengan nilai kritisnya dan nilai T hitung jatuh di daerah penolakan sebelah kanan. Apakah hal ini membuktikan berdasarkan sampel bahwa metode pengajaran biasa lebih baik dari metode pengajaran terprogram? Jawabannya adalah kita tidak mempermasalahkan atau tidak ingin tahu mana metode yang lebih baik.
karena klaimnya saja tadi apa kedua metode itu sama gitu loh. Ya, kalau misalnya kita ingin tahu mana yang lebih baik ya klaimnya mana gitu kan. Klaimnya bisa aja yang terprogram lebih baik daripada yang biasa ataupun sebaliknya. Ya, karena apa? Karena yang dipermasalahkan adalah apakah kedua metode tersebut sama atau tidak tadi ya. Sudah saya jelaskan. Hal ini karena kita menggunakan uji hipotesis dua pihak sesuai klaim yang dibentuk. Nah, sesuai yang dibentuk dengan keyakinan berapa persen tadi? Keyakinannya sesuai dengan ini ya. 100% dikurangi alfa. Ya. Jadi keyakinannya tadi berapa? 10% keyakinannya gitu. Karena alfanya tentunya harus dipertimbangkan juga ya. Kalau ini kan kasusnya nilai apa namanya? Ini kesimpulannya kan metode pengajaran tersebut tidak sama dengan keyakinan 10% gitu loh. Kalau kita menimbulkan misalnya yang lebih baik yang metode yang biasa. Kenapa kok metode yang biasa? Karena kan nilainya positif tadi ya, 2 di kanan gitu kan. Apakah pasti ya? Keyakinannya berapa? Tentunya kan keyakinannya enggak 10% lagi atau mungkin bahkan tetap 10%, maka kita ya sesuaikan ya. Kita mulai dari awal pembentukan klaim gitu. Ya. Bisa jadi jawaban kita benar jika kita menetapkan yang metode pengajaran biasa itu lebih baik gitu. Ini referensinya buku Mario Aviola edisi 11, kalian bisa membacanya secara lebih lanjut. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.